Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di kuliah pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asal-muasal dari gelombang yang terbentuk di chestlet. Jadi yang pertama kita coba mereview sedikit bagaimana bentuk aksis dari chestlet mulai dari V1 sampai V6. Kurang lebih seperti yang terlihat pada gambar ini. Dari sini ke sini 30, dari sini ke sini 30, dari sini lompat ke sini 30, ini 75 karena dia posisinya di tengah-tengah ya. Kemudian dari sini ke sini 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Ini yang warna hitam di tengah ini adalah Wilson Central Terminal atau virtual electrode-nya. Kita akan mencoba melihat bagaimana gelombang terbentuk ya. Kita menggunakan contoh depolarisasi ventricle. Ketika kita bicara depolarisasi ventricle, artinya kita membahas tentang gelombang GRS. Fase depolarisasi yang akan kita gunakan hanya dua, yaitu interventricular septal dan juga ventricle, baik kiri maupun kanan. Untuk bagian basis jarang terdeteksi oleh chestlet. Oke, kita lihat di sini. Nah, untuk yang warna biru ya, untuk yang warna biru ini itu adalah vektor depolarisasi dari septum. Kembali sejenak, nah ini ya, yang warna biru. Interventricular septalnya mengalami depolarisasi dengan arah ke kanan dan ke anterior. Kemudian yang pink, yang ini, itu adalah net vektor atau rata-rata vektor ventricle ketika depolarisasi itu ke arah kiri dan sedikit ke belakang, sedikit ke posterior. Nah ini ya, digambarkannya seperti ini. Nah, kemudian yang warna ungu ini ya, yang warna ungu putus-putus itu adalah sebuah garis imajiner yang dibuat yang menunjukkan bahwa garis ungu itu tegak lurus dengan vektor depolarisasi dari ventricle, tegak lurus dengan yang ini. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa V3, V2 atau V1 sampai V6 lah itu tidak tegak lurus dengan vektor ini. Dia itu di antara V3 dan V4. Jadi kalau digambarkan nanti di sini ada V4. Tapi di sini nggak digambarkan ya. Jadi kita ini menunjukkan kalau garis yang ungu putus-putus ini dia lokasinya ada di antara V3 dan V4. Kenapa sih kok kita pakai garis ungu ini? Supaya kita bisa mengetahui vektor yang ini tuh tegak lurusnya dengan garis yang mana. Karena tegak lurusnya vektor itu nanti penting. Ini yang V4 saya hapus saja. Kita contohkan menggunakan lead V2 dan V6 terlebih dahulu ya. Kita coba baca, tarik garis tegak lurus ke arah aksis. Ini kita coba V6 dulu. V6 adalah aksisnya seperti ini ya. Nah, ini V6. Otomatis vektor yang ini, vektor depolarisasi ventricle secara keseluruhan itu arahnya tegak lurus dengan V6-nya seperti ini ya. Berarti kalau ditarik garis, arahnya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang interventricular septal itu kalau dengan V6 condongnya kan ke sisi yang negatif sehingga kita tariknya seperti ini. Berarti dia arahnya ke sana ya. Nah, dengan melihat ini kita bisa mengetahui bahwa di V6 itu nanti yang gelombang terbentuk adalah seperti ini. Yang biru ya, yang biru ini dia negatif, berarti defleksinya turun, ya kan, di V6. Kemudian yang pink ini dia ke arah positif. Berarti dia naik kan. Sehingga nanti terbentuk gelombang seperti ini di V6. Gelombang ini dinamakan gelombang QR. Q di sini menunjukkan depolarisasi dari interventricular septal yang terjadi lebih dulu. Jadi interventricular septal itu depolarisasinya terjadi lebih dulu. Kemudian disusul dengan cepat oleh depolarisasi ventricle secara keseluruhan, sehingga si depolarisasi interventricular septal itu bisa membentuk gelombang tersendiri, terpisah dari depolarisasi ventricle secara keseluruhan ya. Kemudian kalau kita ambil contoh V2, ini kita hapus dulu. Kalau di V2 bagaimana? Depolarisasi ventricle secara keseluruhan dia condongnya ke negatif, karena aksis V2 kan ini ya. Kita proyeksikan tegak lurus seperti ini. Proyeksi vektornya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk yang depolarisasi interventricular septal itu dia condongnya ke positif kan. Jadi kita arahkan ke sini. Jadi terbentuk seperti ini. Bisa kalian lihat bahwa V2 itu akan terbentuk sebuah gelombang seperti ini. Yang interventricular septal arahnya ke positif. Berarti dia naik. Kemudian yang depolarisasi ventricle secara keseluruhan dia arahnya ke negatif. Artinya nanti akan terbentuk defleksi negatif. Ini yang terbentuk di V2. Di V2
Ini namanya adalah RS. Kita ambil contoh lagi, bagaimana jika terjadi di V3. Di V3 bisa kalian lihat, kita proyeksikan lagi, mulai dari depolarisasi interventrikular ya, proyeksikan ke arah sisi positif ya. Berarti kita bisa tarik proyeksi seperti ini ya. Nah, kemudian untuk yang depolarisasi dari ventricle secara keseluruhan, nah dia lebih dekat dengan sisi yang negatif kan, sehingga kita tarik saja secara tegak lurus, maka akan terbentuk vektor. Nah, bisa kalian lihat di aksis V3 itu kurang lebih panjang vektor yang ini dengan yang ini kurang lebih sama. Sehingga ini dinamakan zona transisi karena gelombang yang terbaca itu amplitudonya sama. Sehingga bisa kita lihat di sini ya. Untuk V3 yang terbentuk yang pertama depolarisasi dari interventricular septal dengan arah ke arah positif ya ini. Maka yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, kemudian depolarisasi ventricle secara keseluruhan dia ke arah negatif ya, ini ya, turun defleksi negatif. Kita kenal sebagai zona transisi, jadi gelombangnya sama ya, amplitudonya sama. Nah, ini kita beri nama dulu, ini adalah R, ini adalah S. Kita coba naik ya. Nah, di sini. Tadi V3 adalah zona transisi, R, S ya, sudah tepat ya. Kemudian V2 tadi kita sudah beri nama ya, R kecil, S besar ya. Nah, ini R kecil, R besar. Nah, sebetulnya kecil besarnya itu bagaimana? Kecil besarnya itu tergantung dari kotak kecilnya sebetulnya. Kalau lebih dari 3 kotak kecil, termasuk besar. Kalau kurang dari 3 kotak kecil, termasuk kecil ya hurufnya. Oke, penamaannya seperti ini. Kemudian yang di V6 tadi, ini Q kecil, kemudian R ya. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin kita review sedikit bahwa kita lihat V1 di sini. Ini V1 ya. Dia membaca depolarisasi dari interventricular septal yang warna biru ya. Kemudian dia juga membaca depolarisasi ventricle secara keseluruhan arahnya ke kiri dan sedikit ke belakang. Jadi gelombang yang terbentuk seperti ini. Kalau mau dicari dengan aksis ya seperti tadi cara mencarinya. Kita gambarkan di sini perpotongan aksisnya, kemudian kita proyeksikan vektornya sehingga nanti ketemu. Untuk normalnya seperti ini ya. Normalnya dari V1 ke V6 itu bentuk gelombangnya seperti ini dengan zona transisi itu di V3 atau bisa jadi di V4 juga. Nanti di video berikutnya akan kita bahas bagaimana zona transisi itu berubah ke V1, V2 dan juga V5, V6. Dan ada juga nanti pembahasan di video selanjutnya tentang bagaimana progres ya. Ini kita sebut sebagai progres gelombang R ya. Jadi R-nya kan kita lihat nih, kecil, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, terus agak turun ya. Ini namanya R wave progression atau progres gelombang R. Jadi normalnya seperti ini. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana R wave progression ini bisa berubah-berubah dalam kondisi penyakit tertentu ya. Nah, kenapa kok ini lebih pendek ketimbang V5? Nah, karena di bagian sini itu ada paru-paru ya. Karena si V6 ini posisinya ada di mid axillaris sinistra, sedangkan V5 ini masih mending, dia di axillaris anterior. Oke, jadi seperti itu ya bagaimana gelombang QRS di V1 sampai 6 bisa terbentuk. Nah, sebetulnya ada satu gelombang lagi di dekat sini ya, di daerah sini. Nah, gelombang ini merupakan depolarisasi dari basis ventricle yang tadi saya sempat singgung, tapi tidak kita gunakan di sini karena dia jarang sekali terbaca oleh chest lead. Bisa saja terbaca. Contoh di V5 V6 itu kadang terbaca sehingga terbentuk gelombang S ya, seperti ini. Kecil. Kadang di sini juga bisa terbaca kecil S-nya. Nah, nanti pada beberapa kasus patologis S-nya ini bisa sangat dalam. Tapi di kondisi normal itu S-nya hampir tidak terbaca. Kalau terbaca pun itu sangat-sangat kecil. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Kalau ada koreksi silahkan komen juga. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Selamat pagi.